Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tutor. Perkenalkan, nama saya Dina Rufdiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang mengenal term dalam logika dan logical fallacy dalam logika. Term adalah kata atau kelompok kata yang mewakili suatu konsep atau ide. Term ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis term yang paling umum dengan contohnya. Yang pertama, term konkret. Jenis term ini merujuk pada suatu yang nyata, yang bisa ditangkap langsung oleh indera manusia. Contohnya seperti meja, kuda, atau manusia. Semuanya bisa kita lihat dan rasakan secara fisik. Term ini menunjukkan objek yang jelas dan bisa diamati secara langsung. Yang kedua, term abstrak. Berbeda dari yang tadi, term abstrak mengacu pada kualitas, sifat, atau konsep yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tetapi hanya bisa dipahami lewat pikiran, misalnya keadilan, kebajikan, atau keindahan. Ini semua bukan benda, tetapi ide atau nilai yang kita pahami secara mental. Yang ketiga, term tunggal. Term ini digunakan untuk menunjuk satu objek atau individu tertentu secara spesifik, seberupa nama atau deskripsi. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia atau gunung tertinggi di Indonesia. Jadi hanya merujuk pada satu entitas saja, tidak lebih. Selain term, pentingnya kita untuk memahami apa itu logical fallacy atau sesat pikir, yaitu kesalahan dalam berpikir yang membuat argumen jadi tidak valid atau bahkan menyesatkan. Adapun 3 contoh umum logical fallacy yang kita sering temui atau sering terjadi ad hominem. Ini terjadi ketika seorang menyerang karakter pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Misalnya, pernyataanmu tidak valid karena kamu cuma manusia yang belum berpengalaman. Padahal, status atau pengalaman pribadi tidak otomatis membuat argumen seseorang salah. Yang seharusnya diuji adalah logika dan isi dari pendapatnya, bukan siapa yang menyampaikannya. Yang kedua, strawman. Ini adalah ketika seseorang menyederhanakan atau menyalahartikan argumen lawan supaya lebih mudah diserang. Contohnya, mereka ingin perubahan kebijakan pajak. Artinya mereka mau menghancurkan ekonomi kita. Padahal yang dimaksud mungkin hanya penyesuaian untuk membuat sistem pajak lebih adil. Namun, argumen itu sengaja digambarkan ekstrim agar mudah dibantah meskipun isinya tidak akurat. Yang ketiga, false cause. Ini muncul saat orang menganggap 2 kejadian yang berdekatan sebagai sebab akibat tanpa bukti logis. Contohnya, setiap saya pakai kaos biru, tim bola saya menang. Jadi kaos biru bawa keberuntungan. Padahal pernyataan ini mengabaikan banyak faktor lain yang jauh lebih masuk akal seperti performa tim, strategi, atau kondisi pertandingan, dan menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat yang keliru hanya berdasarkan kebetulan saja.